Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nini Maida Prilia dari kelas 12 Layanan Kesehatan. Jadi hari ini aku akan menceritakan kegiatan apa saja yang aku lakukan di hari ke-38 PKL. Hari ini dinas pagi, jadi pagi ini ada 3 orang, satu saya, satu teman aku, rekan tim aku yang sekelas ini, terus satu lagi dari sekolah lain. Nah, tadi tuh aku udah ikut operan di ruangan heliko, tapi ternyata gak ada yang ikut operan di ruangan Chelsea. Itu dari kemarin gak ada. Tadinya saya pengen megang ruang Chelsea nih, mau ikut operan di ruang Chelsea, kan cuma Chelsea ini pasiennya dikit ya, jadi saya lebih milih yang lebih banyak. Takut juga nanti, karena yang satu orang nih yang anak PKL dari sekolah lain, dia nggak pernah ikut operan, jadi saya itu setidaknya ada pegangan ini pasiennya siapa. Nanti kan takutnya kakaknya ngomong, deh pasien yang ini tolong cek GDS. Nah kalau misalnya kitanya nggak tahu kan ribet juga nanti nanya-nanya lagi. Jadi ya ternyata ikut operan sepenting itu. Nah tadi pas banget udah selesai operan di ruang heliko, aku ditarik kakaknya ke Chelsea. Ternyata emang gak ada yang mau ke Chelsea, jadinya aku yang ditarik ke Chelsea. Itu pun aku jadinya karena nggak ikut operan di Chelsea, aku ngelihat kertas operan kakaknya nih, tetap aku catat, jadi biar aku tahu pasiennya nih ada siapa aja. Juga sebenarnya ada beberapa pasien baru, kayaknya baru naik semalam. Ada pasien yang habis operasi, terus ada juga pasien yang mau operasi. Nah jadi tindakan apa aja sih yang aku lakuin? Itu di jam 7:30 itu aku bantuin kakaknya ngoplos obat. Jadi obat keterolak sama obat onden gak dioplos, jadi cuma obat keterolak 9 cc NS 100. Kita ngambil 9 cc dari NS 100. Habis itu baru si keterolak ini. Nah si ondannya ini gak perlu, jadi tinggal dipindahin aja ke speed berapa cc tadi ya, 3 atau 5 gitu. Nah habis itu di jam 7:40 itu cek TTV di ruang Chelsea. Habis itu di jam 8:28 itu membantu pasien buang air kecil. Jadi ini sebenarnya ada sempat yang mencet bel di kamar 305, itu masih di ruangan Chelsea. Kamar 305, pas saya samperin kan, saya tanya ada yang mencet bel, dan ternyata sebelumnya ini ada ibu pasien yang nitipin anaknya ke saya. Maksudnya si ibunya ini mau turun dulu, mau beliin roti buat anaknya. Nah di 305 ini dua-duanya itu kan ada 2 bed 1 bed 2, itu dua-duanya sama-sama pasien anak. Nah di bed satunya ini itu umur anaknya udah sekitar 5 tahun, sedangkan yang di sebelahnya itu masih sekitar bulan, gak tahu, saya lupa itu berapa umurnya. Nah yang bed satunya ini yang udah 5 tahun itu pinter banget, ternyata dia yang mencet bel. Udah gitu ditinggal ibunya gak rewel, karena pas sebelumnya saya sempat ngecek lagi anaknya lagi tiduran di lantai pak, tapi dipakein karpet yang kain gitu sih, saya juga gak tahu kenapa di lantai. Jadi tuh dia tiduran di lantai pakai bantal sama ibunya. Maksudnya kan udah ada bed gitu, gak tahu kenapa tiba-tiba di lantai. Abis itu kan dia mencet bel tuh, dia yang mencet bel. Pas sebelum saya lihat dia masih tiduran. Nah pas udah mencet bel nih, dia udah berdiri sambil megangin celana gitu, katanya mau pipis. Ini inisialnya anak K, itu pasien anak laki-laki, dia katanya mau pipis. Jadi akhirnya saya bantuin kan ke kamar mandi, karena orang tuanya lagi gak ada, ibunya lagi turun. Nah habis itu saya bantuin lepas celana sama kaos kakinya. Habis itu ke kamar mandi. Saya pun sempat bingung tadi gimana cara posisiinnya, karena dia anak cowok kan cara pipisnya juga beda. Jadinya yaudah, tadi saya dudukin di toilet, tapi bukan yang biasa kan kita posisi duduk yang benar, jadi ini berbalik gitu.
jadi badannya ini ngadep ke senderan toiletnya, jadi biar nanti pipisnya tuh tetap masuk ke toiletnya. Akhirnya tuh tadi bisa pipisnya lumayan banyak, dia sampai kayak ngeden-ngeden gitu Pak, bisa lumayan banyak. Terus kan tadi nggak ada gayung gitu ya, nggak ada gayung. Saya pun mau nyiram, takut sakit kalau pakai apa sih ya, kayak yang pancurannya itu. Akhirnya pelan-pelan kan tuh, pelan-pelan, tapi kadang suka kepencet gitu. Terus saya tanyain, maaf sakit gak? Enggak, katanya. Yaudah saya lanjutin siram pelan-pelan. Abis itu keringin pakai tisu. Nah abis itu udah nih saya keluar dari toilet sambil megangin. Saya juga, oh iya, saya ngangkat ketek si anak buat dudukin ke toilet. Abis itu pas udah selesai saya turunin lagi nih, saya angkat bagian keteknya gitu. Pas udah keluar dari kamar mandi, saya bantuin sambil pegang infusannya. Terus saya pakein lagi celana dalam sama kaos kakinya. Itu semuanya saya pakein lagi. Nah pas banget, pas semuanya udah selesai saya pakein, bapaknya nih datang. Habis itu saya bilang aja, bapak ibunya lagi turun ya ke bawah buat beli roti tadi. Ini dedenya habis selesai pipis tadi, habis dari kamar mandi. Nah pas banget saya mau keluar, ibunya juga udah datang. Saya bilang aja langsung, ibu tadi dedenya habis pipis dari kamar mandi ya, saya tolongin gitu. Udah, saya kaget aja sih Pak, waktu yang mencet bel tuh anaknya, kayak oh dia ngerti, dia sangat mengerti gitu. Maksud saya kan ya anak 5 tahun, mungkin diajarin ibunya ya kalau misalnya ada apa-apa pencet bel yang ini gitu. Bagus. Nah abis itu jam 9:27 itu mengantar pasien ke ruang operasi. Pasien kamar 304 bed 2 itu pasien anak. Nah jadi di 305 ini, bed 305 bed 1 dan bed 2 itu pasien anak. Terus 304 bed 1 bed 2 nya itu juga pasien anak. Kayaknya ruangan anak lagi penuh, jadi dipindahin ke Chelsea. Nah habis itu jam 10:05 nya jemput pasien ke ruang OKA. Itu pasiennya udah diantar dari ruang OKA pas pagi. Saya kata tadi jam berapanya, bukan saya yang ngantar, tapi ini saya yang jemput. Pasien kamar 304 bed 1. Nah sedangkan 304 bed 2 nya tadi udah diantar ke ruang operasi. Jadi itu berdua sama-sama operasi, tapi bedanya yang bed 1 ini tadi umurnya masih 8 tahunan. Terus yang bed 2 nya itu udah 17 tahun. Nah di jam 10:48 itu ngantar pasien pulang. Habis itu kayaknya tadi ada yang beberapa nggak kecatat. Jam 11:45 jemput pasien ke ruang OKA. Pasien 304 bed 2. Pasien yang tadi saya bilang anak usia 17 tahun. Nah di jam 12:06 itu mengganti alat tanam pasien nih. Pasien yang habis operasi 304 bed 2. Itu pas saya balik mau ganti spray, saya kaget tiba-tiba dia udah lepas baju operasinya. Oke lah, nggak apa-apa, karena yang dioperasi bukan di bagian tubuh bawah gitu, di bagian leher ya. Tapi saya kaget aja tiba-tiba baju operasinya udah di bawah lantai ya, karena nggak mungkin kalau dipakai lagi, jadi saya anggap aja itu kotor. Jadi tadi saya sekalian bawa sama spray kotornya. Habis itu kita istirahat, saya istirahat jam 12:20 itu beli lauk ke bawah. Habis itu makan sampai jam 1. Lanjut di jam 13:04 itu per bed buat pasien baru di 317 bed 2. Nah di jam 13:10 tadi cek GDS kamar 309 bed 3. Nyonya A
tadi hasilnya 279, jadi dia ada riwayat DM. Saya nggak tahu tadi sebelum hasil GDS sebelumnya berapa. Oke Pak, saya setiap bel ada bel nih dari 316 bed 2 itu Nyonya N. Saya nggak tahu Pak, saya males nyemperinnya karena setiap saya nyamperin tuh ada aja komplainnya. Masa Pak air habis komplainnya ke saya kemarin. Emang lagi habis kan, karena yang di ruangan nurse stationnya nih belakang kan ada wastafel buat cuci tangan lah gitu. Itu juga nggak keluar, airnya dikit. Si ibunya ini pasien 316 bed 2 itu komplain kenapa airnya nggak nyala. Tadi saya udah nyalain di yang wastafel, terus keran sama keran yang buat yang di toilet itu nggak nyala semuanya katanya. Terus sambil ngomong, kan susah ya kalau misalnya dari gayung ke nyebuk pakai gayung gitu. Iya Pak, saya memaklumi karena beliau habis operasi laparotomi sebelumnya. Saya nggak tahu itu di hari apa, pokoknya post op laparotomi, operasi appendix. Tapi apa-apa komplain, maksudnya kayak dia tahu saya anak PKL, nada bicaranya gitu Pak yang gak enakin, nada bicara pasiennya. Iya tahu, saya tadi bertahu kalau ternyata pasiennya itu pasien asuransi, jadi banyak komplain gitu. Karena saya malas datang Pak. Ini dikit-dikit komplain, saya nggak mau. Ya udah, hari ini gitu aja. Ternyata saya lebih suka menangani pasien anak, walaupun di ruang anak kemarin itu nggak boleh tindakan sendiri ya, tapi di sini tuh kalau ada pasien anak saya boleh ganti cairan infus yang udah habis, sedangkan di anak sebelumnya nggak boleh. Gitu aja hari ini.